Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu dengan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau. Dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur, semua pulau itu bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga berada di posisi yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua Asia dan Australia serta dua samudra Hindia dan Pasifik. Letak ini menjadikan Indonesia penting dalam jalur perdagangan dunia, sekaligus menghadapi tantangan menjaga persatuan. Selain itu, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan budaya yang beragam. Keragaman ini bukan kelemahan, melainkan kekayaan yang harus kita hargai. Nah, semua fakta ini menjadi dasar lahirnya Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara adalah geopolitik versi Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kepulauan. Sekarang, supaya lebih mudah dipahami, mari kita dengarkan percakapan ringan tentang bagaimana Wawasan Nusantara dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kita, Nara dan Raka. Hari ini kita akan mengobrol tentang wawasan Nusantara dalam geopolitik. Hai semua, kemarin kan kita sudah pelajari tentang geopolitik. Nah, geopolitik itu akan lebih ke dunia internasional antar negara. Betul Raka, geopolitik itu ilmu umum yang berlaku secara global. Tapi Indonesia juga punya versi sendiri, yaitu wawasan Nusantara. Oh, jadi wawasan Nusantara itu geopolitik versi Indonesia. Tepat sekali, wawasan Nusantara adalah cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Jadi, meskipun kita punya ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, tetap satu Indonesia. Benar, kalau untuk anak SD kayak kita, apa sih yang penting untuk dari wawasan Nusantara? Jadi ada beberapa hal penting dari wawasan Nusantara, Rak. Yang pertama itu ada persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita itu harus merasa satu keluarga besar meskipun berbeda pulau. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Karena Indonesia ini kan punya banyak perbedaan, tetapi semua itu membuat kita jadi kaya dan unik. Yang ketiga itu ada letak geografis Indonesia. Kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini membuat negara kita, Indonesia, penting di dunia. Tetapi juga harus kuat menjaga persatuan dan kesatuannya. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Jadi wawasan Nusantara itu bukan cuma teori, tapi juga sikap untuk sehari-hari ya. Betul banget. Misalnya nih di kelas kita ada teman dari suku atau daerah yang berbeda. Kalau kamu menghargai dia, itu sudah melaksanakan wawasan Nusantara. Oh, jadi gampangnya wawasan Nusantara itu bikin kita kompak, nggak pilih-pilih teman, dan bangga jadi orang Indonesia. Iya Raka, karena tujuan nasional kita adalah hidup rukun, adil, dan sejahtera bersama-sama dalam bingkai negara kepulauan. Aku jadi paham, geopolitik itu luas, antar negara. Wawasan Nusantara itu fokus ke Indonesia, supaya kita tetap bersatu meski berbeda-beda. Nah, itu kesimpulan yang bagus. Jadi, sebagai pelajar, kita bisa mendukung wawasan Nusantara dengan cara yang sederhana, mulai belajar yang sungguh-sungguh, menghargai teman, menjaga kebersihan, dan bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami. Semoga kalian semakin paham mengenai wawasan Nusantara sebagai
geopolitik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.